Oke, selamat datang kembali teman-teman di sesi on trial. Dan kali ini kita kedatangan Bang Puat, yang mana beliau itu adalah seorang agnostik. Seperti biasa, aku akan mengawali untuk bertanya-tanya dulu sama Bang Puat. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya atau mau mengkritik agnostisisme Bang Puat, tinggal acungkan tangan saja, dan aku akan kasih kesempatannya pada kalian gitu loh. So, oke, supaya nggak lama, Bang Fuad, pertama mungkin aku Mm-mm. akan mempertanyakan dulu sebetulnya alasan Bang Fuad untuk menjadi agnostik itu apa? Kenapa maksudnya kenapa memilih agnostik gitu loh, ketimbang iman theism atau atheism? Kenapa memilih agnostik? Oke, kita mulai saja dari sana Bang Fuad, silakan. Oke, makasih Kang Yadi. Salam kenal bagi yang belum tahu. Ngomong-ngomong, nama saya Fuad. Saya itu adalah seorang. Wait, sorry tadi terputus ya. Mana tadi? Saya seorang kreator. Saya mengatakan diri saya sebagai seorang filsuf dan saya juga mengatakan diri saya seorang musisi dan seorang fans MU. Em, jadi ya itu nggak usah dibahas sih sebenarnya, cuman ya biar tahu aja. Oke, jadi kenapa saya mengatakan diri saya sebagai seorang agnostik? Jadi gini ya, sebenarnya agnostisisme itu not central in my identity. Saya berusaha untuk tidak mengedepankan agnostisisme sebenarnya, tapi lebih kepada tentang filsafatnya yang mau saya kedepankan. Nah, oke. Tetapi kenapa saya memilih agnostisisme? Jadi begini, definisinya dulu ya. Saya mendefinisikan agnostisisme itu sebagai em, tidak tahu akan keberadaan Tuhan. Apakah tidak tahunya ini maksudnya bukan hanya sekedar tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak, tetapi juga tidak tahu Tuhan itu apa dan bahkan tidak bisa menentukan kriterianya seperti apa Tuhan jika itu ada gitu. Nah, kenapa saya berada di posisi itu sekarang? Karena sebenarnya saya sudah cukup banyak ya mengevaluasi keberadaan Tuhan, mengevaluasi argumen-argumen tentang Tuhan, mengevaluasi model-model tentang Tuhan dan dari semua hasil evaluasi itu saya tidak menemukan satupun jawaban yang cukup gitu. Sampai akhirnya ternyata jawaban yang cukup itu sendiri juga saya nggak tahu seperti apa karena em, apa yang harus saya ekspektasikan gitu dari Tuhan ini gitu. Oke, kita bisa mengatakan Tuhan sebagai entitas pencipta gitu. Tetapi kita bisa mengconjure, apa namanya, ya, mengatakan bahwasanya ada entitas pencipta juga yang tidak perlu dia menjadi Tuhan in the sense dia supernatural dan divinely gitu. Kita tetap bisa mengconjure ide itu dan tentu saya tidak mengatakan itu lebih valid, tetapi mempunyai level em, apa ya, mempunyai level kredensial yang sama kuatnya jika kita betul-betul mau mengevaluasi pemikiran itu gitu. Nah, akhirnya saya mengatakan diri saya seorang agnostik purely karena memang saya merasa saya tidak punya kemampuan dan kita semua manusia saya juga merasa seperti tidak punya kemampuan untuk mengetahui Tuhan itu ada atau tidak. Apakah selamanya akan seperti ini? Belum tentu. Saya mempunyai harapan yang besar dengan meningkatnya kemampuan manusia. Bisa jadi kita mempunyai cognitive ability untuk mengetahui entitas yang of the divine, considering it exists, walaupun itu masalah untuk diskusi yang selanjutnya. Kira-kira begitu. Tapi aku mau tanya dulu deh ini. BTW untuk teman-teman, kalau misalkan mau tanya atau mau apa, tinggal acungkan tangan saja ya. Aku mau cek apakah agnostisisme Bang Puat ini sama dengan kayak um, radical skepticism yang betul-betul sangat radikal gitu ya, kita nggak bisa mengetahui segala sesuatu pun gitu. So mungkin aku akan mengeceknya dengan seperti ini. Kira-kira jenis bukti seperti apa yang Bang Fuad butuhin untuk Bang Fuad tuh bisa menerima Tuhan, misalkan kayak gitu. So, ada nggak suatu bukti yang bisa membuat Bang Fuad tuh berubah posisi dari agnosticism kepada iman atau kepada atheism? Ya itu masalahnya, saya juga nggak tahu. Oke, ini jawaban dari saya ini kelihatan sangat tidak memuaskan, tapi em, katakanlah tiba-tiba ada sebuah entitas yang menunjukkan dirinya dengan berbagai macam atribut keistimewaan. Katakanlah dia bahkan menyerupai Tuhan seperti bagaimana kita membayangkan gitu. Kalau Muslim mungkin membayangkan sebuah entitas berbentuk putih tetapi jelas laki-laki maskulin, em, yang kayak orang Arab tetapi dia bukan orang.
Dan dia datang kepada saya tuh dan mengatakan dirinya seperti aku adalah Tuhan gitu. Em, Katakanlah dia datang seperti itu gitu. Iya kayak katanya siapa saya lupa ya. Tapi Dawkins pernah mengatakan bahwasanya lebih mungkin, dan ini bukan kata Dawkins, ini kata saya, lebih mungkin bagi saya untuk mengatakan bahwasanya itu halusinasi saya gitu. Dan lebih mungkin bagi saya untuk mengatakan, suppose memang itu bukan halusinasi, a real entity datang pada saya. Saya bisa mengatakan bahwasanya kamu bukan Tuhan, tetapi kamu a very powerful entity that it's not God in any sense how I understand it gitu. Ekspektasi saya ya katakanlah kayak omni 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 itu gitu. Nah, oke, saya menyadari ini sebuah kalimat kontradiksi karena tadi saya mengatakan saya tidak mempunyai apa namanya? Saya tidak mempunyai ekspektasi apapun, tapi saya katakan saya tidak tahu jawaban seperti apa, tapi saya barusan mengatakan omni 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 sebagai ekspektasi saya gitu. Nah, kalau misalnya dan ini saya mencoba untuk menyelamatkan diri saya dari kontradiksi yang saya bilang tadi ya. Kalaupun kita mengatakan ada entitas omni, katakanlah dia omniscience atau dia omnipotent, saya pikir dia tidak akan datang kepada saya gitu karena what's the point gitu. Apa namanya, untuk sebuah apa juga dia datang gitu, dan jika dia datang em, dengan ekspektasi saya akan merubah pandangan saya gitu, seharusnya dari awal dia tidak perlu melakukan itu karena well dia dia omniscience, dia tahu apa yang akan terjadi. Saya merasa itu have no point whatsoever gitu loh. Tapi Tapi oke, saya sampai situ aja dulu. ya, Mhm. tapi saya menangkapnya kayak gini loh. Apakah ini cuman suujon doang ya? Mhm. Apakah Bang Fuad nih adalah seorang agnostik yang maaf banget Mhm. denial karena se segede apapun atau sejelas apapun bukti Tuhan, misalnya ketika Tuhan datang, Bang Fuad tuh akan punya selalu cara, akan mempunyai cara untuk no, that is not God. Gitu. Mungkin itu adalah alien, mungkin itu adalah sesuatu being yang dia itu sangat powerful, tapi dia bukan Tuhan. So, ketika aku tanya kayak bukti apa sih yang bukti seperti apa yang bisa meyakinkan Bang Fuad menjawab nggak tahu. Bahkan bukti yang dianggap terkuat pun Bang Fuad bisa membuang itu dengan bilang no, you're not God. Kamu bukan Tuhan gitu loh. So, apakah Bang Fuad denial atau gimana? Saya bisa nerima accusation itu. Benar, saya benar-benar menerima. I wish I denial. I wish I do that. Saya benar-benar berharap. I wish I deny. Tetapi saya di sisi yang lain juga mengatakan saya tidak melakukan any kind of denial di sini gitu. Dan begini ya, katakanlah Tuhan datang dengan segala atribut yang dia miliki gitu. Oh, ini udah lama saya nggak membahas metafisika ketuhanan kayak begini, jujur aja ya. Ini jadi seru ya. Katakan dia datang begitu kan. Dan jika dia tahu, saya tidak mengatakan omnibenevolent ya, itu adalah karakter yang tidak saya suka dari Tuhan. Tapi dia gini, dia maha tahu gitu. Jika dia tahu saya akan mendinai gitu, dan ekspektasinya adalah saya menjadi percaya gitu, dia tidak akan membuat saya menjadi seorang yang denying at the very first place kan begitu loh. Jadi saya juga nggak tahu gitu. Dan yang saya katakan begini, oke, suppose Tuhan itu ada gitu, dan dia membuat saya seperti ini, extremely skeptic of his existence gitu kan. Em, saya nggak tahu apa yang dia inginkan gitu, karena dia membuat saya menjadi orang yang em, dari luar kelihatan seperti orang yang extremely denying gitu. Dan benar aja, saya nggak keberatan dikatakan seperti itu, karena toh yang pertama, seandainya saya adalah orang yang denial gitu, itu tidak tidak undermine my characteristics. Yang pertama dan yang kedua, seandainya itu salah, ya saya sedikit banyaknya bersyukur. Berarti setidaknya saya cukup intellectually honest terhadap em, ekspektasi saya. Kira-kira gitu. Bagaimana kalau misalkan aku akan bikin sebuah analogi dan aku harap analoginya apple to apple. Aku harap Mhm, nyambung ya bahwa misal katakan bahwa kita memiliki dua model, yang satu creationism, yang satunya lagi adalah evolutionism, evolusi gitu ya. mhm, Dan ketika kita melihat dunia kita, ketika kita melihat data-data di sekitaran kita, kita tuh melihat banyak sekali data-data yang dia itu jelas-jelas mengarah pada evolusi gitu loh, ketimbang pada creationism. mhm, Data-datanya seperti fosil misalkan atau anatomi tubuh atau DNA dan sebagainya gitu ya. Dan yang mana data-data ini, DNA, fosil, anatomi dan sebagainya, itu tuh akan lebih mudah kita jelaskan dengan teori evolusi ketimbang kreasionisme gitu. Nah, mhm.
aku melihatnya Bang Puat itu tuh seperti kayak no, that's not evolution gitu. Ah, yes, memang anatomi itu bukti yang paling kuat adalah DNA gitu ya. Yes, memang DNA tuh seolah-olah memperlihatkan bahwa ini tuh paling dekat dengan evolusi gitu loh. But that is not evolution gitu loh. Aku aku ngelihatnya Bang Puat akan selalu punya cara untuk membantah bahwa bukti yang paling kuat pun itu tuh bisa diterima oleh bisa dipakai untuk mendukung evolusi. So, what do you think about that? Maksudnya ketika Bang Puat melihat orang yang dia tuh udah diperlihatkan bukti sekuat gimana pun, tapi dia tetap tidak mau menerima evolusi. Dia tetap mengatakan bahwa aku agnostik, apakah evolusi atau kreasionisme yang benar gitu loh. So, bagaimana Bang Puat? Yang pertama gini, evolusi itu adalah proses yang kita kita bisa apa ya istilahnya, scientifically proven, kan gitu. Dia mempunyai kita gini, kita bisa meminta bukti empirik terhadap kebenarannya gitu. Dan kita punya em, semua makhluk hidup mengalami proses evolusi gitu loh. Sehingga jika saya harus mendinai itu gitu, saya punya apa ya? Akan sangat bodoh bagi saya jika saya mendinai sesuatu yang bukti empiriknya ada. Nah, Tuhan, on the other hand, bukan hanya dia tidak mempunyai bukan hanya dia memang kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Katakanlah bagi kita yang tahu pun, satu sama lainnya masih saling masih terlalu banyak Tuhan yang harus bertarung untuk meyakinkan saya di situ gitu. If that makes sense ya. Misalnya gini, oke, aku mau menerima Tuhan gitu, seperti bagaimana aku menerima evolusi. Tapi Tuhan yang mana yang harus aku terima gitu? Kita masih belum 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 sepakat di bagian itu gitu. Sejauh ini bahkan kita juga belum mengatakan, belum menentukan kan Tuhan 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 yang mana gitu. Saya bayangkan, saya membayangkan Tuhan Tuhan Kristen, jujur aja bukan Tuhan Islam, karena Tuhan Kristen memang sebenarnya bukan Tuhan Kristen juga ya, Tuhan Dwi Omni lah kita bilang, tapi lebih mirip ke Kristen karena kalau saya bilang Tuhan Islam, saya bisa dapat banyak masalah kalau ini ditengok sama penonton. Tapi kurang lebih poin saya sama. Eh, eh, apa namanya ya? Ya gitu, evolusi kita bisa ngelihatnya gitu. Itu kalau kalau saya langsung berbicara secara ini ya, secara langsung ke arah empirical ya ngomongnya ya. Tetapi juga kalau saya mau mengatakan tentu tentu bisa saya digambarkan seperti seolah-olah mau mendinai evolusi, given itu tidak mempunyai bukti yang kuat. Itu akan saya lakukan. Tetapi gimana ya, evolusi itu terlalu kuat buktinya. Hmm. Bahkan jika dibanding dengan kreasionisme gitu, creationism. Sehingga sehingga ya di situ bukti-bukti untuk evolusi jauh 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 lebih kuat dibanding bukti kreasionisme, dan menurut saya bukti kreasionisme itu lebih banyak memainkan appeal to our intuition daripada memang menyediakan benar-benar bukti yang konkret terhadap kita di situ gitu. So, Abang barusan nge-mention soal bukti ya, dan kuatnya bukti bahwa evolusi itu buktinya terlalu kuat, sedangkan Tuhan itu buktinya terlalu lemah gitu loh. Jadi, Mhm. Abang di sini tiba-tiba apa ya, mempertimbangkan soal kekuatan bukti gitu loh. Tapi aku ngelihatnya Mhm. bahwa itu kontradiktif dengan apa yang tadi Abang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, barusan komputernya blue screen, jadi aku barusan ngomongin soal ini ya. Jadi Bang Fuad tadi itu kan ngomongin soal kekuatan bukti ya. Nge-mention Mhm. soal bukti bahwa bukti evolusi itu tuh terlalu kuat gitu loh untuk dibangkal, untuk disangkal, untuk dibantah. Mhm. Sedangkan bukti Tuhan itu tuh minim banget gitu loh. Mhm. Nah, aku ngelihatnya bahwa itu tuh kelihatannya buat aku itu tuh kontradiktif dengan apa yang tadi Bang Fuad sampaikan bahwa meskipun Tuhan itu udah sangat kuat banget buktinya gitu, Bang Fuad akan selalu punya cara untuk membantah bahwa itu tuh Tuhan gitu loh. So, aku pengen mempertanyakan ya, apakah bukti itu penting nggak sih? Karena kelihatannya di skenario pertama ketika mempertimbangkan Tuhan, seolah-olah Bang Fuad tuh tidak mementingkan bukti gitu loh. Karena segede apapun, sekuat apapun buktinya,
saya bisa selalu sangka bahwa itu bukan Tuhan. Tetapi ketika kasusnya dalam evolusi, Bang Fuad tiba-tiba bisa merasa bahwa evidence matter, bukti itu penting. So, karena ini ada buktinya, maka gue percaya sama evolusi gitu. So, apakah bukti itu penting atau enggak? Gimana, Bang? Ah ini oke, jadi gini ya. Kita em, saya akan mengatakan bukti itu penting. Em, jika kaitannya terhadap pengetahuan ya, knowledge ya, terutama in the process of knowledge acquisition. Bukti itu paling penting jika kita berbicara tentang proses pengambilan pengetahuan gitu loh. Itu dulu. Em, masalahnya, ya, masalahnya adalah eh, kita belum tahu Tuhan itu seperti apa gitu. Saya jujur saya ingin tahu. Itu sesuatu yang sudah saya lakukan. Practically di saya akhir tahun ini genap 3 tahun berfilsafat ya. Selama 2 tahun pertama saya berfilsafat gitu, saya berusaha untuk mencari bukti gitu, mencari tahu Tuhan itu seperti apa jika Dia ada gitu. Dan di titik terakhir saya sebelum benar-benar menjadi pure agnostic ya. Walaupun di titik terakhir itu pun sebenarnya saya mengatakan diri saya sebagai seorang ateis, walaupun itu adalah ateis yang bohong-bohongan karena saya masih berharap gitu kan. Saya punya pemahaman tentang Tuhan sebagai entitas panenteistik. Bukan panteis ya, panenteistik. Berarti dia adalah entitas yang bukan hanya realita itu sendiri, tapi something beyond reality gitu. Bagi saya jika Tuhan adalah entitas panenteistik, maka tidak ada bukti yang diperlukan gitu. Eksistensi kita sendiri itu adalah bukti gitu. Tetapi setelah saya pelajari lagi string of thought saya tadi itu circular gitu. Saya sudah mengatakan jika Tuhan itu adalah panentheistic gitu. Saya sudah kesimpulan dari mengaffirm kesimpulan yang saya inginkan dari premis yang saya bangun gitu. Sehingga saya menyadari bahwasanya gini, oke lah gitu. Bahkan sampai sekarang ya, saya merasa Tuhan panentheistic adalah Tuhan yang paling paling ini ya, paling paling kuat probabilitasnya untuk menjadi ada. Nanti kita bisa bicara kenapa saya punya ekspektasi seperti itu ya. Jika saya mengatakan itu, jika saya mengatakan Tuhan itu adalah panenteistik, saya belum bisa membuktikan, em, saya bisa membuktikan realita sebagai bagian darinya. Kita real, kan begitu, objectively speaking. Tetapi saya tidak bisa membuktikan sesuatu yang beyond dari realita kita dan mengatakan dia ada dan dia adalah bagian dari Tuhan gitu loh. Ini adalah sesuatu yang by the merit of our epistemological limitation, karena keterbatasan epistemologi kita, kita tidak bisa mencari tahunya gitu. Sehingga assertion saya yang mengatakan Tuhan itu panenteistikal itu sangat-sangat lemah gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah begini. Oke, saya membutuhkan bukti gitu. Sebelum saya meminta bukti Tuhan atau saya harus membuktikan Tuhan, saya harus bisa membuktikan atau saya harus meminta bukti keberadaan realita di luar dari realita kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya jika sejauh yang bisa kita ketahui, sekali lagi ya, empirically speaking, adalah realita kita sendiri gitu loh. Gini, saya menyadari circularity dari diskusi ini dan saya menyadari saya beberapa kali apa ya, contradicting myself. Dan jujur aja, saya karena di sini bukan ini ya, bukan bukan pemilik channel. Saya jujur aja, saya senang mengekspos ini saya, mengekspos kontradiktori saya. Berarti saya mendapat, oke, berarti saya belum 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 konsisten di dalam menyikapi evidence ini. Walaupun saya akan mengatakan ya, kita nggak tahu Tuhan mana yang mau kita bicarakan gitu. Nah, saat kita berbicara evolusi, bukan hanya saya sama Kang Yadi aja, saya bisa berani jamin kita sama semua orang yang ada di dalam forum ini sekarang, kita mengetahui that reference point. Kita tahu apa itu evolusi dan kita tahu apa namanya ya, bagaimana cara dia bekerja sedikit banyaknya. Tapi sekali lagi saat kita berbicara soal Tuhan, kita bahkan tidak tahu itu apa gitu. Sama kayak kita membicarakan begini, mencoba membayangkan sesuatu yang tidak ada gitu. Sesuatu bukan tidak ada sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Masing-masing memikirkan sesuatu yang tidak kita ketahui, kita mencoba membayangkannya. Itu bisa apa saja gitu loh. Sama kayak itu kan saya pikir ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 orang di sini. 8 orang pemahaman dan ekspektasinya tentang Tuhan itu berbeda semua gitu loh. Itu saya dan ya Oke. itu dulu, itu dulu. Oke. Em, aku
Oke, aku akan berhenti untuk bertanya pada Bang Fuad, tapi aku nanti akan bertanya lagi sama Bang Fuad ya. Aku akan lemparin dulu kepada Rio. Silakan Yo untuk kasih pertanyaan atau apa sama Bang Fuad. Halo, Bang Halo, Fuad. Bang. Ya, jumpa lagi kita walaupun jarak Jumpa jauh. lagi kita. Hmm. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Mungkin pertanyaannya itu dalam agnostisisme ya mungkin ya. Dikontekskan agnostisisme tadi Bang Fuad bilang. Kita kan punya istilah yang namanya Tuhan. Mhm. Tentu kan ketika kita memiliki istilah Tuhan itu, tentu pasti istilah itu memiliki objeknya, memiliki tujuan dari istilah itu dibuat. Nah, dalam agnostisisme itu, bagi Tuhan itu apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, kan mungkin orang akan mengatakan yang percaya dengan Tuhan mistik dia akan percaya dengan ya, makhluk seperti Zeus gitu kan. Tapi Mhm. kalau kita ngomong panteistik, ya Tuhan itu adalah alam semesta misalnya. Dalam konteks agnostisisme, Tuhan itu apa gitu. Dan kenapa dia nggak bisa kita ketahui keberadaannya. Baik itu mungkin tadi kan argumentasinya bahwa tidak tahu bahwa apakah Tuhan itu ada ataupun tidak ada. Nah, Mhm. kenapa tidak bisa membuka kemungkinan bahwa barangkali Tuhan itu adalah alam semesta atau barangkali Tuhan itu adalah Tuhannya agama A atau agamanya B. Karena ketika kita dalam posisi tidak tahu, ya artinya kita tidak bisa memiliki kejelasan posisi tentang apa definisi Tuhan itu, gitu. Saya gitu. Udah itu pertanyaannya yang pertama, Bang Oh, Fuad. ada dua pertanyaan ya, ada lebih dari satu. Oke. Dia satu, dia satu dulu aja. Oh, oh, satu dulu ya. Satu-satu ya. Saya Billy nanti aja sama Pak Mas P dan Mas Continuous Learner biar biar saya biar biar thought proses saya itu nggak kesana kemari. Oke. Jadi Tuhan itu memiliki objek dan apa Tuhan itu menurut agnostik dan kenapa nggak bisa kita ketahui? Oke. Oke. Saya pikir ya. Ini saya pikir menurut saya salah satu hal yang sering terjadi miskomunikasi antara para ateis dan agnostik, saya pikir ya. The notion of tidak tahu itu bisa berarti banyak hal. Bisa berarti banyak hal. Ya, yang pertama gini, saya tidak tahu Tuhan itu berbeda dengan kucing tidak tahu Tuhan, kan gitu. Kami sama-sama agnostik, tetapi agnostik saya dan agnostik kucing itu berbeda gitu. Dan itu mengassume dan agnostik kucing sama agnostik batu itu juga beda. Agnostik saya bahkan dengan agnostik bayi itu pun berbeda. Jadi makanya ada empat tipe agnostik sebenarnya. Ada suspension agnostik, itu agnostik yang sudah mencari tetapi dia berhenti. Ada seeking agnostik, agnostik yang masih mencari dan dia belum mengambil kesimpulan. Ada pure agnostik yang kayak saya yang merasa Tuhan itu tidak bisa diketahui. Dan yang terakhir memang ada pure agnostik yang memang dia tidak mempunyai kapasitas untuk mengetahui gitu. Nah, pure agnostik ini sendiri saya pikir ada beberapa kategori juga. Yang pertama adalah agnostik yang memang mempunyai potensi untuk mengetahui, tetapi dia belum tahu kayak anak bayi, atau memang yang sudah benar-benar tidak mempunyai kemampuan mengetahui seperti batu gitu. Dan em, kalau kucing posisinya ambigu bisa aja dia menjadi tahu. Nah, agnostik itu empat agnostik ini mempunyai em, apa ya bahasanya? Sorry, saya matiin trackingnya dulu. Mempunyai perbedaan pandangan tentang ketidaktahuan gitu loh. Nah, kembali kembali ke poin saya tadi ya. Poin saya itu bahwasanya saya tidak tahu karena saya sudah mencari semua. Bukan mencari semua ya, sorry. Tentu belum semua Tuhan saya cari gitu. Saya sudah mencari banyak Tuhan gitu. Tapi oke, saat kita mengatakan Tuhan memiliki objek. Jadi saat kita mengatakan Tuhan atau kita berbicara dengan Tuhan sebagai sebuah em, entitas gitu, maka dia seharusnya punya reference point kan gitu. Nah, saya asumsikan Bang Rio ini mengatakan kalau memang dia punya reference point, seharusnya dia ada. Kan gitu ya. Itu asumsi saya. Nanti perbaiki saya kalau saya salah. Hal itu sama dengan mengatakan kayak misalnya mainan ini dia punya reference point, tetapi dia sama kayak Tuhan, dia tidak real, dia hanya berada di ini mainan dari video game. Dia hanya berada di video game, realitanya hanya bergantung selama ada video game itu. Dan penciptaannya tidak terjadi secara natural atau objektif, natural in the sense proses alamiah ya, bukan natural filosofi ya. Dia diciptakan di dalam video game, kan gitu. Dan dia hanya berada di sejauh video game itu ada, sama kayak Sherlock Holmes kan begitu loh.
kalau di dalam diskusi-diskusi banyak ateis online kan. Saya pikir begitu, hanya karena dia memang objeknya itu ada secara ideiyah ya. Bukan berarti dia harus ada secara objektif gitu. Kita tidak akan karena kalau kita bilang dia harus ada, itu kita berada di argumen yang berbeda lagi. Kita akan berbicara soal Anselmian, tetapi saya akan mengatakan begini, manusia bisa itulah manusia ya. Dia bisa mengconjure sesuatu yang tidak punya realita objektif. Dia bisa mengconjure berbagai macam ide. Bahkan bisa dibilang segala sesuatu yang berada di belakang saya semuanya hanyalah ide yang termanifestasi di dalam bentuk pajangan, figura dan lain sebagainya. Nah, oke, apa Tuhan menurut agnostik? Menurut saya Tuhan, para agnostik, menurut agnostik adalah Tuhan yang sudah mereka tolak keberadaannya gitu. Contoh, saya menolak keberadaan Allah karena saya rasa gimana ya bilangkannya ya, supaya tidak terlalu teologis. Bukan bukan perkara takut Tuhan, bukan Oh ya. perkara takut itu, supaya tidak terlalu teologis diskusinya. Saya merasa kitabnya kontradiktif. Terdapat begitu banyak kontradiksi, sifat-sifatnya kontradiktif. Dan menurut saya terlalu antroposentrik, baik karakteristiknya maupun ekspektasinya terhadap alam semesta gitu. Nah, apakah Tuhan tidak boleh seperti itu? Ya, boleh aja, tetapi saya rasa itu adalah kategori yang lemah dan lebih mudah bagi saya untuk mengatakan bahwa ini ciptaan manusia daripada itu memang betul-betul Tuhan yang ada gitu. Nah, oke, kenapa nggak bisa kita ketahui? Ya itu tadi ya. em, Kenapa nggak bisa kita ketahui Tuhan? Gini lah ya sebenarnya ya kalau mau dibilang. Kita kita berbicara real-real aja. Kalau bisa kita tahu Tuhan, kita sudah sepakat di situ gitu. Tetapi dari 70.000 tahun yang lalu kita tidak pernah menyepakati Tuhan yang mana gitu. Selalu ada versi yang berbeda. Jangankan beda Tuhan, Tuhannya sama aja, masing-masing punya versi yang berbeda pula gitu. Jadi perkaranya bukan karena kita bingung dia tidak bisa kita cari di dalam konteks ini ya. Tetapi karena bingung terlalu banyak sehingga mana yang paling benar gitu. Assuming memang dia benar-benar ada gitu. Bahkan ya Islam sendiri aja mempunyai begitu banyak pandangan tentang Islam dan sorry tentang Tuhan gitu. Jadi oke ini tidak menggambarkan saya, ini tidak menggambarkan saya, tapi ini termasuk salah satu posisi yang baik juga. Analoginya seperti ini. Kadang-kadang kita kalau ditawarkan begitu banyak opsi makanan, kita jadi lebih bingung memilih makanan yang mana gitu kan. Saya pikir itu sama dengan kalau kita pergi ke apa namanya bukan selection bias apa istilahnya selection confusion gitu kalau terlalu banyak pilihan makanan. Sama kayak Tuhan, ini terlalu banyak pilihan Tuhan sehingga kita tidak memilih gitu. Ekspektasi kita di saat milih makanan kita cari makanan yang paling enak, tapi kan ada 100 tipe makanan yang dimana semua klaim makanan itu paling enak, akhirnya dia tidak memilih apapun gitu. Saya pikir ada juga agnostik yang seperti itu dan saya tidak tahu dia ada atau tidak, tapi jika dia ada masuk akal bagi saya. Karena memang terlalu banyak versi Tuhan yang mau diterimanya sebagai ada gitu. Setidaknya itu jawaban saya singkat dulu gitu. BTW aku sangat betul-betul pengen loncat dan mendiskusikan ini lagi sama Bang Fuad, tapi ada beberapa teman-teman yang mau bertanya, jadi aku bakal kasih dulu kesempatan sama teman-teman ya. Begitu dulu. Udah ya, yang lain dulu ya. Oke, em, aku minta maaf ya karena komputer aku tiba-tiba selalu restart, selalu berusaha kain, jadi aku sekarang pindah ke laptop Alia pacar aku. Aku tadi sedikit Mhm. hilang arah diskusinya kemana, but tadi kalau nggak salah ada yang mengacungkan tangannya lagi ya, tapi Ada banyak pertanyaan sebenarnya Kang ini. Oh, Pak P yang pertama. Saya saya sebenarnya nggak ada masalah dengan orang dengan username seperti apapun. Tapi P ini saya nggak tahu laki atau perempuan, abangan saya atau adikan saya. Tapi salam rahayu Mas Pak. Itu saya jawab aja lah ya, Kang Yadi ya. ya ya silakan. Karena saya lagi dalam posisi yapping ini nih, lagi Ya. si profesional yapper. Salam rahayu Mas Fuad. Apa tumit Achilles, kelemahan posisi agnostisisme dan soal apakah posisi agnostik bisa bergabung bersama posisi ateis? Kelemahan dari agnostisisme ya. Menurut saya itu saya merasa sebenarnya agnostik itu tidak layak mengambil posisi, mengambil panggung di dalam diskusi Tuhan. Kalaupun dia punya panggung, dia lebih kepada sebagai challenger, bukan challenger ya, sebagai inquirer gitu loh. Dia berada di posisi yang netral.
dibilang netral pun nggak cocok gitu. Bagi saya agnostisisme sebenarnya, ini kalau saya mau harsh bener ya, itu seperti pemain bola di antara di tengah-tengah pertandingan bola basket gitu. Sama-sama bola, sama-sama atlet, tetapi berada di ring yang berbeda, di cabang olahraga yang berbeda. Jadi saya merasa kelemahan terbesarnya adalah memang dia sebenarnya tidak punya hak untuk mengambil andil di dalam diskusi gitu. Kelemahan yang lain ya, menurut saya sebagai di dalam diskursus agnostik ya, menurut saya dari tiga, katakanlah dari tiga spektrum ini ya, teisme, ateisme, agnostisisme, saya rasa agnostik itu bisa menjadi yang paling tidak konsisten. Dan itu bisa terjadi satu dari beberapa hal ya. Bisa jadi pertama adalah karena memang agnostisisme ya kayak saya tadi lah ya. Saya mulai menyadari bahwasanya agnostisisme saya juga datang dari ekspektasi ekspektasi saya yang besar terhadap omniscience dan omnipresence, bukan omnipresence ya, dengan omniscience dan omnipotensnya Tuhan gitu. Ternyata tanpa sadar saya memang ada ekspektasi yang saya harapkan di situ gitu. Dan saya menjadi sedikit banyaknya tidak konsisten gitu. Jadi saya pikir itu ya. Jadi kembali ke poinnya tadi ya, bahwa saya merasa tidak punya hak untuk berbicara, mengambil panggung sendiri di dalam diskursus Tuhan yang pertama, dan yang kedua, dia bisa menjadi yang paling tidak konsisten gitu. Nah, sejauh mana inkonsistensinya, itu berat juga bagi saya untuk menentukan gitu. Sejauh yang saya tahu, saya hanya bisa mengatakan diri saya sendiri gitu. Saya adalah seorang agnostik gitu. Dan saya rasa di dalam banyak diskursus saya berbicara tentang ketuhanan dari sudut pandang saya sendiri, em, saya banyak nggak konsistennya juga gitu. Saya akui itu gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah posisi agnostik bisa bergabung bersama posisi ateis? Itu tergantung definisi. Saya pribadi mengatakan ateisme adalah orang-orang yang tahu bahwasanya Tuhan tidak ada. Tapi ada yang mendefinisikan ateisme sebagai orang yang percaya Tuhan tidak ada. Berarti itu lebih kepada posisi belief, not an epistemological position, but a belief statement, a proposition of belief gitu. Nah, kalau di dalam definisi itu bisa dikatakan sebagai memang ateis gitu. Agnostik itu sendiri gitu ya. Dia dia tidak mengambil sikap positif terhadap Tuhan, tetap terhadap keberadaan Tuhan gitu. Maka ya dia ateis. Makanya sebenarnya saya akan mengatakan diri saya juga ateis agnostik gitu loh. Bukan, tapi ateisme saya bukan karena, tetapi jika saya memakai definisi itu, gini, saya adalah seorang ateis agnostik jika saya memakai definisi itu. Tetapi jika saya memakai definisi saya sendiri, saya tidak seorang ateis gitu. Akhirnya pada akhirnya kembali kepada definisi itu sendiri gitu. Tapi satu hal yang pasti ya, saya pikir ya. Agnostik tidak percaya Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Tuhan lainnya itu ada. Apa namanya? Tidak menganggap kan begitu. Atau setidaknya masih mengsuspend judgment gitu. Dia tidak mengambil posisi yang positif gitu. Ya kurang lebih itu ya, kurang lebih itu. Walaupun sebenarnya bisa saya expand lagi. Jadi misalnya begini ya, agnostik itu begini. Katakanlah fans bola gitu ya. Ntar saya ini kan dikit. Katakanlah fans bola gitu. Em, Fans MU namanya teis. Bukan fans MU namanya ateis, katakan seperti itu ya. Nah, ada orang yang mengatakan gini, aku mau jadi fans MU tapi aku nggak suka bola gitu loh. Dia tetap ateis di dalam konteks itu gitu. Tetapi dia agnostik. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai atribut yang cukup untuk mengetahui apakah MU itu sebuah klub yang cocok didukung atau tidak gitu. Kalau kita berbicara strictly philosophical ya. Walaupun saya harap kalau ada yang mau, tolong jangan nanti hidupnya nggak enak gitu kalau jadi fans MU. Tapi ya itu yang bisa yang bisa saya sampaikan gitu. Oke, Bang. Hmm, Pertama aku mau mengucapkan bela sungkawa karena Abang sebagai fans MU ya. ya ada tahu saya itu. Tapi aku sekarang mau ke tadi. Aku mau menyinggung yang tadi lagi. Kalau nggak salah tadi Abang bilang bahwa Abang itu adalah seorang oke agnostik dan Abang juga adalah seorang skepticism scientism gitu loh. Bukan Mhm, skepticismnya tapi scientism gitu loh. mhm. Aku pikir aku akan mempertanyakan hal itu sekarang. So, bagaimana pendapat Abang mengenai aku percaya bahwa ada cara lain untuk mengetahui gitu loh, ketimbang selain daripada sains. Dan aku selalu pakai kayak, oke, untuk
memahami apa yang baik dan apa yang jahat, morality, itu tidak datang dari science, itu tidak scientific. So, matematika dan logika itu juga tidak scientific. So, at least aku tuh aku yakin bahwa ada beberapa hal yang dia itu non scientific gitu loh. But we know that kita tuh bisa tahu itu gitu loh. Dan ada beberapa hal yang apa ya way of knowing ada dan Hmm. science gitu loh. So bagaimana kalau misalkan oke science itu memang sangat powerful untuk di alam ini doang gitu loh. Tetapi ketika kita pengen cari tahu apa yang ada di luar alam misalkan, aku pikir kita berhenti pakai science gitu loh. Bagaimana dengan argumen dari theist ataupun ateis yang mencoba untuk mengadakan Tuhan lewat kausalitas misalkan atau lewat kebergantungan dan argumen ateis lewat J.R. Maki misalkan yang mencoba untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada dengan menjadikan Tuhan itu seperti segitiga yang bulat gitu loh bahwa sifat-sifat maha kasih dan kuasa itu kontradiktif dengan kejahatan. Apakah cara seperti itu bisa berhasil untuk mengantarkan kita kepada at least keyakinan bukan kepastian loh ya, tapi at least that satu posisi itu tuh more probable than the others gitu loh. Bahwa mungkin J.R. Maki menunjukkan bahwa ateisme itu tuh lebih mungkin untuk benar ketimbang theism gitu. Atau orang theis mencoba untuk membuktikan kausalitas untuk membuktikan bahwa theis itu lebih mungkin daripada ateis. So, ketika kita memiliki ada apa ya, ada yang satu lebih mungkin daripada yang lain. Therefore, aku pikir apakah kita masih tetap bisa agnostik gitu loh? Maksudnya ketika kita memiliki data-data yang apa ya, yang cukup, aku nggak bilang kepastian, baik lagi, it is not about, bukan kepastian, tapi at least kita punya data itu gitu loh. Entah itu kausalitas, entah itu evil, yang bisa menunjuk kepada entah itu theism atau atheism. So, itu Bang, bagaimana? Saya akan mengatakan begini. Jadi gini, definisi scientism dulu ya. Saya mendefinisikan scientism sebagai bahwasanya pengetahuan saintifik yaitu sesuatu yang empirik adalah pengetahuan tertinggi, the highest level of knowledge. Jadi ini concerning of knowledge ya. Tetapi saya tetap ya tidak menafikan philosophical inferences sebagai candidate answer, candidate knowledge gitu. Hanya saja saya tetap meletakkan philosophical knowledge, walaupun saya sebenarnya tidak menyebut saya philosophical knowledge, lebih ke philosophical inference ya. Saya tetap meletakkannya di bawah science gitu. Jadi bagi saya, jadi begini, sekali lagi ya, saya tidak menafikan the power of philosophical inferences. Oke, kita katakanlah philosophical knowledge ya. Saya tidak menafikan itu, tetapi tetap posisinya tetap di bawah science gitu. Bukan artinya dia lebih istimewa, bukan berarti dia lebih mulia, enggak. Tetapi dia lebih tinggi dalam konteks karena dia bisa dibuktikan, dia bisa difalsifikasi, dan dia bisa diobservasi, bahkan dia bisa diuji coba di kita pakai istilah di laboratorium lah kan begitu. Nah, bagaimana dengan pengetahuan moral misalnya? Saya akan mengatakan begini ya. Dan ini benar, bukan mau menghindar loh ya. Saya mau mengatakan begini ya. Just because something explainable by science doesn't mean it has to be decided with science. Jadi science itu punya urusan untuk menjelaskan, not to decide. Setidaknya di posisi kita sekarang, ya kan begitu. Kita belum bisa menciptakan science yang memprediksi masa depan in 100% accuracy, sehingga ya saya pikir science sekarang ini tidak boleh, menurut saya tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menentukan bagaimana suatu sikap harus diambil. Makanya saya di bagian ini saya itu bertentangan dengan orang kayak Sam Harris dan Lawrence Krauss ya. Nah, kembali ke poin saya tentang apa namanya tadi, tentang ya kayak moralitas gitu. Saya harus akui, saya tidak menggunakan sains untuk mengambil semua keputusan moral gitu. Bahkan bahkan keputusan saya untuk mengiyakan em, pertemuan kita ini, saya tidak melakukannya dengan sains. Karena pertanyaan begini, what kind of accomplishment that science could provide
kalau saya mengambil keputusan menggunakan standarnya gitu. Saya mengambil ini karena ada beberapa hal ya. Hal pertama saya membutuhkan exposure. Tentu aja kan begitu. Hal kedua, saya pengen di-challenge ide saya dan hal ketiga ya, saya tidak akan melewatkan kesempatan bisa ngobrol kan begitu. These are not scientifically decided. Tetapi itu bisa dijelaskan secara sains. Mungkin saya my genetical predisposition saya adalah orang yang menyukai diskusi. Adalah orang yang sedikit banyaknya pragmatis misalnya untuk mencari cara supaya channelnya jadi lebih besar katakanlah seperti itu ya walaupun walaupun nggak gitu-gitu juga saya memang mengenjoy obrolan kayak begini gitu jadi poin saya itu di situ. Nah, with that being said, jika ke depannya kita berhasil menciptakan sebuah teknologi atau rumusan matematika atau apapun namanya ya yang bisa apa ya namanya, memprediksi masa depan dengan 100% accuracy, yang dimana alat itu benar-benar nggak bisa salah gitu. Maka kita akan menggunakan alat itu gitu. Dan alat itu yang dia gunakan pasti pasti scientific knowledge yang dia gunakan untuk itu gitu. Bagaimana 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 sikap saya dengan yang namanya logika dan matematika gitu. Hmm, bagi saya. Ya gini, saya akan mengatakan ya pertama dulu matematika dan logika itu natural properties ya. Eh, ada sebenarnya saya nggak mau ngomong gini lah, tapi karena ini terkesan terkesan pseudoscience, ini dah di luar kompetensi saya ngomong ini. Yang mau saya ngomongkan ini dah di luar kompetensi saya ya. Disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Saya mengatakan begini, banyak sekali hal-hal yang tidak pernah saya kira akan saya omongkan di sini. Santai, santai. Ini kaitannya harga diri saya sebagai seorang filsuf. Saya pikir kalau kita sudah mempunyai alat yang memungkinkan kita untuk mengetahui segala hal, untuk untuk bisa mendapatkan pengetahuan di level apapun. Saya rasa matematika dan logika tidak lagi relevan. No way. Aku Saya akan belum segini, saya belum menyusun ininya, saya belum menyusun thought prosesnya untuk menjelaskan ini. Tapi coba bayangkan begini ya. Tiba-tiba kita bisa menciptakan alat yang membuat kita tuh bisa menjadi entitas yang omniscient. Gitu, ya kan gitu. Jika kita sudah mengetahui segalanya by the virtue of um, omniscience, ya. Omniscience itu illogical. Tapi bayangkan kita bisa menciptakan sebuah alat yang membuat kita jadi omniscience. Maka the laws of logic itu sudah hancur di situ gitu. Ya mungkin saya bisa kasih I, sih. aku maaf ya, yuk, sebentar. Aku akan itu apa yang barusan Bang Fuad katakan itu terasa sangat bid'ah sekali gitu. Terasa sangat. Ini Billy bilangnya heretik malah. Ya, tapi gini loh maksudnya em, ketika tadi Bang Fuad bilang bahwa mungkin ketika kita memiliki sebuah alat yang canggih banget gitu loh, mungkin matematika dan logik itu akan tidak relevan. Aku merasa sangat apa ya? Karena gini loh. Karena ketika kita menjalankan sains itu ya, ketika kita menjalankan sains, sains itu dia tuh mengandaikan logika dan matematika dulu gitu loh supaya dia tuh bisa beroperasi. Jadi tanpa logika dan matematika, sains tuh nggak bakal bisa berjalan. So, bagaimana sesuatu hal secanggih apapun dia itu bisa dipakai sebagai tools untuk mengetahui sesuatu ketika logikanya ini dipatahkan dulu ya. Maksudnya aku berpikir bahwa um, anyway aku takutnya Ya kan? tapi oke, aku akan daripada bulat kemana-mana aku langsung ke Yo dulu. Yo gimana yo? Mungkin aku bisa apa ya? Mungkin prosesnya itu kayak gini ya. Ini coba koreksi ya kalau misalnya memang salah ya.
ketika kita bisa memprediksi masa depan, maka matematika dengan logika itu tidak lagi relevan. Walaupun dia memang tetap ada, tapi dia nggak relevan. Karena apa? Karena semuanya sudah bisa dipertemukan dengan device itu. Gitu ya kali ya Bang Fadil. Makanya jadi uh, ya matematika dan logika ya juga buat apa? Kalaupun ada, ya dia juga nggak guna. Karena kita udah ada alat yang bisa memprediksi masa depan. Gitu kan ya. Hmm. Nah, Iya, iya. cuman tentang hal ini itu ada yang menarik, ada yang menarik. Ada satu game, ini aku suka main game ya. Mhm. Judulnya tuh Harvestella. Jadi game Harvestella itu dia punya device yang kayak gitu, device yang bisa memprediksi masa depan berdasarkan hitungan matematika dan alam yang ada di game itu gitu. Nah, dia juga menceritakan tentang permasalahan eksistensial gitu-gitu. Keren lah pokoknya itu menurut aku tuh salah satu game yang recommended untuk memahami bagaimana menjadi seorang posisi Tuhan gitu. Jadi di situ Tuhan mereka itu adalah device itu gitu. Ternyata waktu digali-gali ketemu tuh Tuhannya. Tuhannya ternyata adalah sebuah device yang bisa memprediksi masa depan. Nah, tapi di dalam game itu ya dia ingin menceritakan bahwa di dalam keteraturan ataupun di dalam perhitungan yang normatif ya akan ada sebuah noise yang bisa merubah masa depan agar dia tidak sesuai dengan perhitungan dari alat itu lagi gitu. Nah, disitulah istilahnya kan kalau di dalam game itu divine intervention-nya. Jadi divine intervention itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang berjalan normal. Oke. Nggak hilang nih. Hilang aja dia di startup ya. Tapi aku akan tetap ini ya. Mungkin Just Oga nih yang lebih Eh, akan lebih keras kritiknya. Sama sesuai Tunggu. dengan alat itu Oh, dan ini, jadi ini semua ya. itu sebagai nah, Sorry, tadi sempat ya putus. mungkin agak sideways ya. Mungkin agak sideways sedikit ya, tapi ya seperti itu sih ceritanya. Keren sih, Hmm. coba ntar kalau saya punya waktu main game itu keren. Tadi aku Bisa putus ya, jadi. maksudnya gimana? Tadi agak Maksudnya, putus, tapi poin ceritanya nggak terpotong, nggak cukup terpotong. ya, Ini apa namanya? Ini masih bisa saya kejar ininya atau prosesnya. Tapi izin ya sebelum saya komen kalau ada lagi saya izin Kang Yadi ini continuous learner tadi jam 9 ada mengomentari saya mau memvalidate beliau aja bahwasanya ya komennya juga bagus ya. Ini belum belum saya bahas tadi mau komen aja Bang Fuad persoalan pengalaman spiritual seperti didatangi Tuhan yang tadi disebutkan. Salah satu hal yang membuat tidak percaya juga terhadap klaim-klaim ketuhanan adalah bahwa orang-orang dari kepercayaan berbeda sama-sama punya klaim didatangi Tuhan, malaikat iblis dan makhluk-makhluk supranatural yang secara real mereka rasakan sesuai dengan konteks budaya dan kepercayaan orangnya masing-masing. Karena tidak mungkin kita menganggap semua itu valid karena ceritanya berbeda. Iya, jadi ini lebih kepada apa ya bahasanya? Personalized argument for personal experience. Memang memang ya kalau kita kembali kepada Tuhan yang tadi ya. Dan memang Iya. iya itu juga salah satu poin yang saya sampaikan tadi memang diperkuat sama beliau juga. Iya. Jadi memang iya itu masalahnya yang di saat kita diskusi soal Tuhan tadi gitu. Iya. Nah, nah tadi kalau mau mau sama Bang Rio ini ya katakanlah kalau misalnya kita punya device itu gitu. Tapi sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, kalau kita udah high metafisik ya. Skip dulu lah. Kita suruh Billy nanya lagi lah ya. Kang Yedi gimana Kang Yedi sebagai moderator ini mohon maaf. Oke, oke, kita skip dulu ya ke Bang Oga dulu. Enggak, kasih, kayaknya lu mau kasih kritikan yang cukup Eh, ke eh, malah apa science, apa logik, dan Bill? matematika. Nggak, ini nggak terlalu, nggak kayak tadi lah setidaknya lah. Malah ini Hmm. mau sedikit geser dari metafisik sebenarnya sih. Em, Mhm. jauh malah. Jadi gini, kan Bang Fuad kan agnostik ya. Hmm. Kan termasuk juga skeptis dong berarti, religius skeptik lah minimal. Hmm. Apakah Bang Fuad itu skeptisismenya dan agnostisismenya tuh juga diekspan ke objek, bukan objek sih, ke subjek lain seperti nggak kayak juga skeptik dan agnostik terhadap, oh, tadi kan beberapa apa juga nggak ateis karena kan karena itu ya agnostiknya kan. Kalau Mhm. ateis kan klaim, teis klaim Tuhan ada, ateis bilang Tuhan tidak ada, philosophically speaking. Mhm. Agnostik, Bang Fuad berarti kayak, oh, saya suspend judgment. Oke. Dan mungkin argumen skeptisnya ada. Cuman kan sejauh ini ya, kayak tadi kan yang soal model-model teis ternyata ada videonya. Mungkin kalau memang sudah Bang Fuad jawab, mungkin sayanya ya yang kurang, masih belum kurang nonton-nonton videonya lah. Ya baru
sibuk juga soalnya banyak juga yang mau ditonton. Em, Lebih tapi kayak jarang melihat kritik terhadap argumen ateisme itu sendiri sih. Ini yang saya lihat ya. Kalau memang kayak, oh ada video lagi buat lu Bil. Oke, oke, oke. Em, tapi lebih ke arah nggak cuma di situ sih. Maksudnya apakah itu juga diekspan ke subjek lain? Maksudnya apakah itu Hmm. juga dipakai ke nggak cuma ke arah Tuhan ya, tapi juga ke arah mungkin sejarah atau politik atau hal-hal hal-hal lain lah kayak geopolitik, soal ekonomi apa bahkan tentang kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan sama bos, apakah mungkin eh, apa bosnya misalnya bosnya suruh apa terus si Bang Fuad ada asumsi sendiri nih gimana nih bos gini-gini atau kayak maksud bos apa nih ya, oh apakah agnostik atau enggak ya, mungkin itu agak agak jok ya, cuman maksudnya ke subjek-subjek lain gitu loh kayak ke politik. Soalnya contoh sorry kalau agak panjang, Bertrand Russell itu memang Mhm. terkenal skeptik, sangat skeptis kalau tentang ketuhanan. Tapi kalau dari kritiknya si John Gray, si Bertrand Russell ini kalau udah ngomong politik, dia itu tidak seskeptis dia terhadap Tuhan. Dia tetap kayak ada sejenis faith dia sama progresif, dan dia kan juga hidup di era World War One ya. Mhm. Jadi kayak kritiknya itu, oh ini saya masih baca lagi Seven Types of Atheism, bukunya John Gray kalau bagi yang mau baca. Jadi eh, eh, itu sih kayak apakah agnostisismenya tuh juga diekspan gitu. Mungkin intinya adalah konsistensi agnostisismenya apakah juga diekspan atau hanya pada hal-hal metafisik kayak ketuhanan religi gitu. Itu aja sih. Nggak seberat tadi lah. Nggak seberat tadi memang ya. Saya bahkan bisa 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 langsung jawab tanpa nulis ini. Yang pertama, jujur aja saya mempunyai standar yang lebih tinggi terhadap proposisi Tuhan. Ya, saya gini, saya rasa religi ya, agama itu adalah ekstensi dari Tuhan, bukan bukan sebaliknya, dan bahkan saya tidak bisa melihatnya sebagai dua dua hal yang berbeda gitu. Saya jujur mempunyai ekspektasi yang lebih besar terhadap terutama entitas metafisik ya. Em, Apa namanya? Tentu tentu karena dia metafisik yang by definition not physical gitu loh, tidak bisa dibuktikan. Jadi memang iya, itu saya akui juga. Tetapi di saat yang bersamaan ya, saya mempunyai skeptisisme yang tinggi juga tentang politik, terutama dengan pertanyaan what is the best way to govern people? Itu adalah pertanyaan yang saya tidak punya jawabannya gitu. Saya nggak tahu jawabannya apa. Bahkan bahkan begini ya, sejujurnya ya, sejujurnya saya bahkan tidak tahu is slavery is objectively bad or good, objectively bad or not. Itu saking skeptiknya saya. Tetap bahkan begini ya, bahkan begini, jujur aja ya. Saya yakin orang kayak em, Alexander the Great itu exist ya. Tetapi saya tidak 100% gitu. Mungkin 90% gitu. Hanya saja memang sejauh data yang tersedia gitu. Setidaknya saya bisa mengatakan dia ada gitu. Bahkan bahkan ya, saya juga tidak terlalu yakin, bukan tidak terlalu yakin maksudnya, saya nggak terlalu yakin. Saya nggak 100% yakin Gajah Mada itu ada pun juga gitu loh. Jadi ya memang saya adalah orang yang sangat skeptik. Em, tapi memang saya menempatkan level skeptisisme yang lebih tinggi terhadap proposisi metafisik. Mungkin tidak setinggi itu jika menerapkan proposisi historicity ya, historicity, sosiologi sama politik mungkin saya tidak setinggi metafisik. Tetapi saya menempatkan skeptisisme paling rendah terhadap proposisi scientific by the merit of its falsifiability gitu. Jadi itu jawaban saya, Bill. Begitu. Hmm, bentar ya, kayak Nanya lagi. bentar lagi. Coba nanggapin sih sebenarnya ini. Oke. Oh, oke. Uh, oke. Sebenarnya saya nggak begitu masalah sih dengan uh, pihak mana yang mau dikasih standar tingginya, mau itu teis, mau itu ateis. Tapi sejauh ini saya memang belum melihat ada kritik atas argumentasi dari naturalism gitu loh. Kalau yang saya lihat ya, seingat saya satu defense yang pernah Bang Fuad kasih adalah ketika
Kang Yadi mengkritisi Bang Fuad yang bilang problem of evil bukanlah problem bagi Islam. Ya itu lebih tepatnya defense apologetika lah jatuhnya Hmm, hmm, kasar ya. hmm, Tapi tidak ada kayak mungkin argumen ateistik mana yang kurang gitu. Misalkan mungkin problem of evil kan udah jelas semua orang tahu, rata-rata orang bilang problem of evil itu kuat. Philosophically speaking ya, kan hmm, kalau awam kan kayak Dawkins kan bilang itu malah lemah. hmm, Eh, Maksudnya belum pernah melihat ada yang kayak kritik argumen-argumen kayak Evil God yang juga dikritik ya sama Joe Smith sama Alex O'Connor yang bilang Evil God ini sebenarnya ya good tapi is- nggak bagus-bagus amat gitu loh. Satir lah kalau kalau nggak salah ya. hmm, Jadi kayak nggak belum belum lihat aja. Kalau soal politik eh, iya memang kayak karena politik terutama politik Indonesia ya karena penuh dengan keabu-abuan setidaknya politik Eropa tuh lebih lebih jelas jadinya hmm, nggak skeptisisme yang tinggi itu tidak masalah karena anything can happen apalagi hmm. kalau Bang Fon ngikutin dua pemilu terakhir ya ya seperti itulah. Nah, kalau soal Ini history saya sorry. rasa Yo. itu benar sih. Kenapa Kang Yadi ini Eh, Sebetulnya aku sama Fuad tuh udah pernah bikin video di mana kami tuh mengkritik slogan-slogan ateisme gitu loh. Seperti oh kan tidak ada bukti saintifiknya atau eh, kita tidak bisa membuktikan negatif. Kalau saya kan kita pernah ngomongin itu dan Bang Fuad di sana juga mengkritik slogan-slogan itu. So mungkin Jas Oga bisa nonton video-video aku. Oh, oh iya ya, ingat yang itu slogan-slogan taste, iya ingat. Ya, Tapi but mungkin karena namanya slogan ya, jadinya kayak nggak ngeh itu jatuhnya argumen gitu. Karena kan lebih ke arah slogan gitu ya. Kan kayak taste kan juga punya slogannya kayak apa tidak Tuhan itu tidak saintifik gitu loh. Itu kan hey, eh, bukan berarti kayak Tuhannya probabilitas eksistensinya naik kan. Jadi seperti itu sih. Tapi mungkin kalau bisa defend diri sendiri defense statement sendiri maksudnya lebih ke arah argumen-argumen yang dikasih sih bukan itu kalau Hmm, itu kan lebih ke arah slogan ya walaupun mungkin juga bisa orang ya oke lah argumen tapi kayak evil god yang kayak oh ini kurang bagus gitu argumennya gini-gini atau mungkin animal suffering kurangnya di mana contoh bukan berarti argumennya lemah ya lebih oke. ke arah situ sih. Sama tadi poin terakhir kalau untuk sejarah sebenarnya uh, sebagai orang yang udah ngerti sedikit soal sejarah apa yang Bang Fuad ngomongin soal statement soal sejarahnya itu sebenarnya adalah statement setiap sejarawan sih bilang semuanya itu probabilitas tidak ada absolutisme malah kayak Yesus saja kan dibilangnya walaupun virtually all scholars percaya kalau Yesus eksis mereka ngomongnya juga most likely nggak kayak oh Yesus itu absolutely eksis tidak meskipun ya buktinya sudah terlalu kuat gitu ya jadi kayak lebih ke arah itu bukan skeptis sih, ini komentar saya aja sih. Cuman itu aja sih Bang Fuad mungkin yang pertama hmm. aja. Sorry kalau agak panjang. Kayak Ya, kira-kira atau enggak kapan mungkin rencana kayak oke lah fair buat Oga nih. Nanti kita saya bikin video nih kritik misalnya God Evil God Challenge si Stephen Lau kita kritik gini 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 gini. Ayo, kapan kita bisa buat bahas itu juga? Saya tertarik itu. Maksudnya gitu ya sih kayak apakah Hmm, hmm, ada kayak oke, mengkritik ontological argumen, lemahnya di mana? Fine tuning lemahnya di mana? Tapi kayak argumen-argumen dari naturalistik sendiri gitu, kayak problem of evil atau mungkin tadi aja sih paling enak sih evil god sih karena problem of evil kan ya cukup powerful gitu. Itu sih, sorry kalau oke. agak panjang. Kayaknya nanti lah sama Bang Fuad aku bikin ya, Bang. Ayo Bang bikin Bang. ayo, ayo, Tapi ayo, Bang, ayo. ini kan Hmm, udah jam 9 ya, dan aku satu kali aja ya untuk menutup juga. hmm, Em, Abang tadi menyebutkan beberapa level skeptisisme Abang gitu loh, bahwa sama politik sekian persen, sama ini segini, sama ini segini, dan hmm, yang paling rendah itu sama science gitu ya. hmm, Karena empirical means-nya yang sangat kuat gitu loh. So, aku penasaran dengan, oke, Abang juga agnostik sama Tuhan, karena itu non-scientific, itu tuh non-empirical. Tetapi apakah Tuhan dan semua dan hal lainnya yang dia tuh non empirical, apakah mereka tuh ada di bucket yang sama? Konsekuensinya adalah ketika abang bilang bahwa saya agnostik sama Tuhan karena dia tuh non empirical, berarti apakah abang juga agnostik sama hal-hal lain yang dia juga non empirical, which is mean
Um, Moralitas sendiri, misalkan ketika abang bilang bahwa, apakah abang bilang bahwa um, ini aku akan ngambil kasus yang paling ekstrim ya. Kalau misalkan aku bilang bahwa menyiksa anak kecil sampai meninggal demi kesenangan itu tuh salah. Apakah abang akan bilang bahwa no, aku agnostik sama itu? Saya nggak yakin bahwa menyiksa anak kecil demi kesenangan sampai meninggal is objectively bad. Konsekuensinya itu loh. Atau mungkin sama logik matematik yang tadi udah dibahas, apakah abang juga agnostik sama itu? Abang tadi juga sempat menyinggung itu ya, bahwa dengan mungkin di masa depan mereka tidak harapan lagi. But about morality gitu loh. Karena moralitas itu buat aku kayak dia non scientific, dan kalau misalkan abang kayak skeptis sama itu, sama seperti skeptis sama Tuhan, konsekuensinya adalah abang tuh mesti bilang bahwa no, aku tuh agnostik sama pernyataan kamu tadi jadi bahwa menyiksa anak kecil sampai meninggal demi kesenangan itu salah objectively. Bagaimana bang? Ini pertanyaan terakhir kan ya? Iya, terakhir. Ya, yang lain nggak boleh nanya lagi loh ya saya. Wah, 1 jam setengah ini saya 1 jam setengah paling lama bagi saya ini. Oke, ini pertanyaan yang menarik dan sebentar ya, saya harus memastikan apa yang saya bilang ini nggak salah. Oke, Em, Masalahnya adalah Tuhan itu tidak harus scientific untuk dia ada. Saya nggak mau mengelaborate itu, tapi tapi itu statement dari saya gitu. Kalau dia adalah entitas maha gitu, siapa kita untuk mengatakan dia harus maha scientific? Dia bisa mengatakan dia maha tidak scientific. Saking mahanya dia bisa beyond the scientifical knowledge gitu kan. Siapa tahu? Kita tidak bisa itu. Makanya sebenarnya ya, em, metafisika, logika dan empirika dengan empirisisme itu sebenarnya mempunyai overlap yang sangat membingungkan, setidaknya di dalam diskursus filosofis gitu. Karena ya itu tadi ya, ada pertanyaan omni gitu dah, dengan mengatakan dia harus di luar dari science itu still metaphysically plausible gitu. Kita bisa membuat that kind of statement dan statement itu bisa menjadi valid gitu kan. Nah, tapi itu satu hal dan yang kedua gini, saya akan mengatakan menyiksa anak sampai mati demi kesenangan itu adalah sebuah kesalahan gitu. Tetapi saat saya mengatakan kayak begitu, saya akan mengatakan alasan saya dua. Yang pertama, karena saya rasa it cause unnecessary suffering menurut pandangan saya pribadi gitu kan. Dan yang kedua gitu, orang yang melakukan itu mempunyai tendensi psikopatik yang dimana dia bisa mencegah well-being of a very large group jika dia dibiarkan melakukan apa yang dia mau, lebih-lebih dia dibiarkan untuk tetap hidup tanpa ada kekangan. Saat saya mengatakan itu, saya terjebak di dalam sebuah pemahaman yang harus saya lindungi, tetapi kali ini saya nggak mau karena memang saya udah lumayan mumet. but Setelah those saya are not scientific, right? gini, em, saat saya mengatakan seperti itu, saya akan bilang begini. Fundamen saya, landasan ontologi saya untuk mengatakan kenapa itu buruk adalah gini. Bagi saya, hal tertinggi, hal paling fundamental adalah survival gitu. Survival, bukan grup, ya, the survival of one being gitu loh. Yang dimana karena kita makhluk yang sosial, survival kita sangat tergantung dengan bagaimana grup sosial itu bisa berjalan dengan baik. Dan karena orang-orang yang melakukan itu exhibit apa istilahnya psychopathic tendency, itu bisa menjadi bahaya gitu. Saya nggak tahu apakah menurut saya itu scientific gitu. Setidaknya itu bisa kita ukur secara ilmiah gitu. Orang yang psikopatik itu bisa mencegah well-being suatu kelompok yang pada akhirnya mencegah well-being suatu suatu individu juga gitu. Itu gitu jawaban saya. Bagaimana? Ini aku Oke, tadi, sekali lagi. Oke. aku janji tadi udah pertanyaan terakhir, tapi ada pertanyaan lanjutan lagi. Um, so Tapi moralitas abang kelihatannya itu adalah utilitarian ya, bahwa oke, yang baik itu tuh adalah
yang Hmm. maximizing well-being gitu loh, atau survivability gitu loh. Dan yang jahat itu adalah yang apa? Yang baik itu juga menghindari kita dari suffering, penderitaan. So, aku bakal tanya seperti ini. Aku pernah nanya ini sama Mas Erik juga. Mungkin Bang Fuad juga sempat DM-an sama dia, sama komunikasi. Aku Hmm. pernah nanya gini sama dia. So, apa yang salah dengan incest ketika itu tuh nggak merugikan siapapun? Tapi incestnya bukan cowok-cewek ya. Incestnya Cowok-cowok. cowok-cowok. Adik kakak, dia cowok-cowok, dia ini bakal ini bakal aku cut ya. Eh, Adik kakak, dia dan mereka having sex. What's wrong with that? Apa yang salah dengan itu? Saya bisa jawabnya secara dua hal. Dan saya tidak menerima pushback lagi ya. Jawaban pertama, saya nggak suka. Tapi saya menolak untuk mengatakan bahwa saya terjebak dengan ini. Tapi gini, jawaban pertama, saya rasa itu nggak ada yang salah. Oke, nggak ada yang Oke, salah dengan nggak ada yang oke. salah dengan incest cowok-cowok jomok gitu. Ya, tapi jawaban Oke. kedua saya sudah terjebak saat pertanyaan ini. Jadi saya nggak tahu. Saya bukan seorang moral philosopher, oke? Tapi saya terima bahwasanya itu jawaban yang harus saya pertanggungjawabkan. Mungkin di sesi lain saya akan mencoba menjawabnya. Dan untunglah kali ini kita membahas soal agnostisisme Tuhan, bukan agnostisisme moral. Oke. Itu aja. Oke, karena oke. Karena pembahasannya udah menyimpang ya ke mohal dan udah jam 9 juga, udah 1 jam setengah. So, teman-teman dan Bang Fuad, makasih banyak udah Ya, tampil di channel aku. Maafin tadi aku banyak gangguan karena komputer aku mati mulu. So, ya, bye-bye teman-teman semua. Terima kasih ya. semuanya. Aku izin. Makasih semuanya. Ya, saya juga izin. Makasih banyak Kang Yadi. Makasih Bill. Makasih Bario. Makasih semuanya yang udah komen. Saya izin dulu. Iya.